Perjanjian Lama Keluaran pasal 33 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-15. Jika kita sudah mendapatkannya, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan bunyinya, Keluaran 33 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Musa di hadapan kemuliaan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Tuhan, Engkaulah yang berfirman kepadaku, bawalah bangsa ini pergi, tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersamaku. Padahal engkau sendiri berfirman, aku mengenalmu dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hatiku. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hati. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Amin. Sedemikian juga pembacaan firman Tuhan kita yang disebut berbahagia adalah setiap mereka yang membaca dan memelihara. Dalam khotbah sulung saya pagi hari ini, saya akan memberi tema, pergilah aku menyertai. Pergilah aku menyertai. Ya, setiap kita tentu pernah merasakan atau mengalami yang namanya rasa takut. Ya, rasa takut itu sebenarnya manusiawi saja. Ya. Sehingga terkadang setiap kita tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak ada yang menemani. Ya, kadang-kadang takut berjalan sendiri, pergi ke suatu tempat. Ya, kita tidak berani untuk pergi. Maunya ada yang bersama-sama menemani. Ya, sampai-sampai kita mungkin sering berkata, kalau tidak samamu saya tidak bisa. Ya, kalau tidak samamu saya tidak mau. Kalau tidak bersama kamu saya tidak mau ikut acara. Kalau tidak dengan kamu, saya tidak bisa pergi. Begitu ya. Nah, kalimat ini sebenarnya menunjukkan sebuah kedekatan, ya, sebuah kedekatan kita dengan seseorang, bahwa kita tidak bisa tanpa orang tersebut. Kita tidak bisa pergi kalau tidak ada orang tersebut. Itu menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Inilah yang kita baca sebenarnya pada pagi hari ini. Kita boleh melihat relasi antara Musa dan juga Allah. Ya. Dalam ayat 15 dia berkata, kalau Tuhan tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami pergi. Artinya ada ketergantungan di sana. Tidak bisa pergi kalau tanpa Tuhan. Tentu setiap kita bertanya kenapa. Tentu ada alasannya. Kalau kita melihat pasal sebelumnya, sebenarnya pasal 32, kita boleh melihat sebenarnya Allah murka kepada bangsa Israel. Ya, dia marah kepada bangsa Israel. Ada peristiwa anak lembu emas di sana. Dia marah, Tuhan marah kepada bangsa Israel. Sehingga dalam teks yang kita baca, dalam ayat yang ketiga pasal 33, bisa dikatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tentu ada alasan kenapa dia tidak mau pergi kalau tidak ada Tuhan. Ya, menghadapi bangsa yang keras kepala, yang amoral hidupnya, yang sering melawan Tuhan, ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga kalau tidak ada Tuhan, tidak bisa berjalan. Kalau Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami, beserta dengan kami, maka jangan suruh kami pergi. Dan terbukti ayat 15 bahwa dia tidak mau pergi, Musa tidak mau pergi ketika Tuhan saja. Memang di ayat sebelumnya ayat 1 sampai 3 saya memang tidak akan bersama-sama dengan kalian, saya hanya akan memutar
Aku mengenal dengan namamu, juga engkau mendapat kemurahan hati. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hati, beritahukanlah kepadaku jalanmu, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kemurahan hatimu. Lagi pula bangsa ini umatmu sendiri. Yang pertama, mari kita belajar dari bagian yang pertama ini bahwa melangkah dalam kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih yang kita terima jauh melampaui kemampuan kita untuk membalasnya. Semata-mata pemberian Allah. Dosa-dosa yang begitu banyak tidak mungkin membuat kita terbebas atas hukuman kematian. Namun oleh karena kasih karunia Allah melalui kematiannya di atas kayu salib serta kebangkitannya pada hari yang ketiga, dosa-dosa itu telah diampuni maut dikala, sehingga nilai memampukan untuk kita melangkah dalam menjalani hari-hari kita dan khusus kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dalam kita boleh melihat perjalanan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian itu bukan perjalanan yang mudah. Kita mengingat ketika Musa diutus Tuhan untuk menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan?" Siapa aku ini, Tuhan? Aku tidak bisa berkata-kata pun tidak. Ya, bahkan dalam pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-12 dalam kitab Keluaran, Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Tidak. Tuhan sudah pergi. Ada janji di sana. Dan sampai teks yang kita baca pada siang hari ini, kita boleh melihat kasih karunia Allah bagi Musa itu luar biasa. Perjalanan Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang mudah. Bukanlah perjalanan tanpa hambatan. Bukanlah perjalanan tanpa persoalan di sana. Bukanlah perjalanan tanpa kesulitan di sana. Ada hambatan dari luar, namun ada juga hambatan dari dalam diri sendiri. Merasa tidak percaya diri. Merasa saya tidak mampu Tuhan. Bahkan hambatan dari luar. Bangsa-bangsa yang tegar tengkuk ini harus dibawa menuju tanah perjanjian. Namun dari firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kasih karunia itu cukup untuk setiap kita nikmati. Tentu tantangan demi tantangan akan terus ada sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, tidak akan ada namanya kita bebas dari nama persoalan. Akan selalu ada sampai kita dipanggil Tuhan. Namun karena kasih karunia Allah itulah yang memampukan kita untuk melangkah maju dalam melayani Tuhan. Ya, ada tantangan di tengah jemaat, di luar dan lain sebagainya. Namun kasih karunia Allah memampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menyadari bahwa kita ini hanyalah alat. Setiap kita ini hanyalah alat. Saya dan setiap kita yang hadir pada siang hari ini hanyalah alat. Tidak ada kita juga tidak apa-apa sih. Tuhan juga bisa bekerja tanpa kita. Namun kalau Tuhan bisa pakai kita, itu anugerah. Itu karunia. Tuhan bisa pakai alat yang lain. Kita adalah orang berdosa, Tuhan pakai kita. Itu kasih karunia. Maka itu cukup memampukan kita untuk melangkah dalam jalan hari-hari kita sebagai seorang pelayan yang kita semua yang hadir pada siang hari ini. Itu yang pertama, kita belajar bahwa kasih karunia Allah memampukan kita untuk melangkah. Seberapa besar pun tantangan di luar, maka lihatlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia rela mati bagi setiap kita. Penderitaan yang kita alami itu bagian dari sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita melihat di ayatnya yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, ayat 14, lalu Tuhan berfirman, aku sendiri akan berjalan besertamu dan memberi ketentraman
Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Pelajaran penting yang kedua yang kita belajar bersama pada siang hari ini, yaitu kita belajar ada penyerahan diri total kepada Allah. Ada penyerahan diri total kepada Allah. Ya, menyadari keterbatasan kita, maka akan membuat kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Menyadari keterbatasan kita, maka kita akan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari situ bisa datang kepada Tuhan berbicara, karena Tuhan sudah janji. Tapi yang tahu, bukan Tuhan sendiri, jangan, saya tidak mau pergi Tuhan. Dia tidak berbicara untuk dirinya sendiri, namun juga dia berbicara dengan bangsanya. Dia berbicara membawa bangsanya. Dia bilang, kalau Tuhan tidak menuntun kami, tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, Tuhan tuntun saya untuk pergi sampai ke tanah perjanjian. Namun dia mengingat ada bangsanya yang tegak tengkuk ini, dan dia meminta kepada Tuhan, tuntunlah kami semua. Ya, bahwa tidak hanya berbicara diri sendiri, sehingga penyerahan diri total kepada Tuhan itu berbicara bahwa saya percaya Tuhan akan menolong hidup saya, namun juga berbicara bahwa karena Tuhan sudah pilih saya, maka hidupku ini bukan diriku lagi, tapi miliknya Tuhan. Sehingga tidak berbicara lagi bagaimana Tuhan berkati saya, ya biar ini bangsa, jangan Tuhan lah, Tuhan pilih saya sendiri. Tidak, namun berbicara diri dan bangsa itu. Sehingga ini penting bagi setiap kita, ya, bahwa ketika Tuhan sudah memilih kita ada penyerahan diri total kepada apapun yang terjadi di depan, saya akan melangkah. Karena ada janji Tuhan kasih karunia cukup, maka saya akan serahkan seluruh hidup ini. Tidak hanya serahkan bahwa Tuhan akan tolong saya, namun saya tidak lagi merasa, oh ini milikku sendiri, saya ini sendiri buat terserah. Kalau disakiti saya, terserah berjalan dengan bagus. Namun mengingat mereka juga bangsa Tuhan, sehingga harus bersama-sama kita. Nah, Musa dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan meminta, Tuhan, kalau bukan Tuhan, siapa Tuhan menolong kami? Siapa tidak ada? Kami manusia yang lemah, sehingga kami butuh Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya ingin sharing sedikit, tidak panjang. Mengapa saya memilih ayat ini? Ayat ini perlu bergumulan karena ya seperti di Bapak Pendeta lain sudah cerita ya. Jadi 9 tahun saya tinggal di panti. Setelah itu lulus, ada panggilan kuliah di Surabaya. Ya, ada namanya KWMP kalau Bapak Ibu tahu. Ya, dia yang membawa kami pergi ke Surabaya untuk berkuliah. Ya, satu janji waktu itu memang kalau sudah lulus saya ingin kembali sebenarnya. Ya, tapi ada sponsor datang, mau sponsorin nggak kuliah? Oke, boleh. Tapi sebenarnya apa? Mau kembali atau enggak? Ya sebenarnya saya ingin kembali. Saya bilang begitu ya. Namun sudah ya, 11 tahun tinggal di Surabaya. Sehingga ada satu orang yang sebenarnya tidak cukup dekat dengan saya mengatakan, kau pulang misalnya di Sulawesi. Yang di Surabaya itu di kota besar banyak nelayan. Di Sulawesi kasihan, pernah mau kembali kan itu tempatmu dulu kan? Nah, saya sharing sama satu kakak rohani yang sekarang jadi misionaris di Afrika. Ya, dia bilang bahwa doakan kalau memang mau kembali, minta Tuhan menuntun. Seperti yang sudah dikatakan bahwa meninggalkan kota yang besar itu tidak mudah dengan zona nyaman yang luar biasa. Nah, walaupun saya tidak kaya-kaya amat tinggal di sana, ya. Walaupun saya pulang juga tidak bawa mobil dan rumah yang besar ketika tinggal di kota besar. Namun untuk kehidupan itu nyaman lah, ya. Tersedia tempat yang luar biasa, mau kemana-kemari, ke sana kemari ada Grab, Gojek dan lain sebagainya. Ya, mau makan itu tidak usah tahan lapar, jam-jam 10-11 malam keluar penjual nasi goreng, ada. Ya, jadi itu aman. Sehingga untuk keluar dari zona nyaman itu, aduh Tuhan, kita ingin kembali. Ya, oke, coba daftar. Jadi dihubungi sama pendeta Leo yang sekarang tempatnya pendeta Santa. Saya perlu buka, saya nggak bisa dulu karena saya masih belajar sebenarnya. Cobalah tahun depan lagi, dan saya ada sampai hari ini. Tapi ada satu ayat yang bilang, Tuhan kalau memang Tuhan panggil saya untuk kembali, tolong kuatkan saya. Dan ini ayat yang membuat saya untuk kembali dengan segala
Ya, seperti tadi lampu kelap-kelipnya di Surabaya. Masuk di tempat ini. Bapak Ibu, ketika keluarga saya mengantar untuk perjalanan melayani Pikaris di sini, satu sepupu saya bilang, di mana kakak sampai ditempatkan ini? Masih di Indonesia jika? Ya, ada orangnya di sini ya, nanti Bapak Ibu berani. Ya, setelah dia lihat bendera Indonesia di kantor desa, dia astaga masih Indonesia jika. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ya, saya mau melihat satu perjalanan yang luar biasa yang Tuhan tuntun saya sampai di tempat ini. Ini perjalanan yang bagi saya ini bukan hal yang mudah. Meninggalkan 11 tahun surga nyaman yang segala sesuatunya ada, walaupun saya katakan tadi saya tidak kaya-kaya juga, namun kenyamanan yang ada di sana dan meninggalkan dan masuk di tempat ini. Saya percaya begitu kasih karunia Allah. Dia memanggil maka dia juga akan memelihara. Teman-teman suka bertanya bagaimana airmu di sana sudah berlaku, tapi banyak lancar. Suka bilang beli saja garam dan mondar-mandir jalannya bagaimana. Saya bilang kalau Tuhan tempatkan saya di sini, maka air itu pun akan membuat saya sehat. Ya, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, penyerahan diri total kepada Tuhan itu sesuatu yang penting. Menyadari bahwa saya tidak bisa, maka saya butuh Tuhan untuk menuntun. Nah, perjalanan saya masih panjang. Banyak senior Bapak Pendeta di sini. Bapak Ibu Pendeta. Namun saya melihat bahwa kalau Tuhan sudah tempatkan saya di sini 2 tahun lebih, Dia menuntun, menyertai, memampukan. Tentu banyak pergumulan, itu harus disadari, harus diakui itu. Namun kalau hari ini berdiri di tempat ini, itu pun anugerah Tuhan. Maka melangkah, menyerahkan diri penuh kepada Tuhan untuk dipakai menjadi kemuliaan. Dalam Galatia 2:20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku hidup bukan untuk aku diri sendiri. Kristus di dalam dan aku harus hidup untuk Kristus. Bapak Ibu, saya ingat rapor terakhir di Sirnaha, Pak Pendeta dulu bilang pelayan itu Tuhan tidak menuntut kita berhasil, namun Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang yang setia. Ya, jadi berhasil dan tidaknya itu ya, orang bisa lihat ini berhasil banyak, berhasil sekali dia ini tidak. Karena tidak ada kemajuan mungkin tidak bertambah itu bisa. Tidak bisa diukur dari situ. Jadi keberhasilan pelayanan bukan karena Tuhan tidak menuntut kita untuk berhasil dalam pelayanan, namun menuntut kita untuk setia dan taat kepada. Ya Bapak Ibu saudara yang Tuhan, kiranya khotbah ini boleh memberkati kita semua, terkhusus saya secara pribadi, bahwa ketika Tuhan menyuruh kita pergi, Dia menempatkan